Saat itu gue ngedenger kamar kedua kayak bisik-bisik rusuh gitu. Gue ngerasa di atas muka gue kayak ada nafas orang yang kencang. Di situ mulut gue gatel banget mau cerita kejadian yang gue alamin. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Hore! 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 Hatiku gembira. Tapi, kok ada aja gangguannya sih? Bukannya healing, malah ngalamin kejadian horor bareng sekeluarga. Kenalin, gue Gendis. Saat ini gue lagi duduk di semester 4. Libur di kampus gue lumayan panjang, sekitar 2 bulan. Nah, gue ajaklah keluarga gue buat liburan. Keluarga besar gue ngerencanain liburan ke salah satu hotel bintang 4 di kawasan Subang. Jadi hotelnya tuh kayak cottage atau villa-villa dalam satu kawasan gitu. Sebut aja, namanya SA Resort and Hotel. Kita pergi rame-rame naik 2 mobil nih ceritanya. Mobil pertama diisi sama keluarga gue. Ada gue, mama, papa, dan adek. Mobil satunya lagi, karena mobilnya lebih gede, ada tante gue, Ria, Asri, Rita, dan suami tante Asri, si Om Franz. Juga 2 anaknya yang masih kecil. Liburan kali ini tuh kita ambil weekend, karena walaupun anak-anak libur, tapi orang dewasa masih masuk kerja. Dan kita kedapetan di Blok Jambu 3A. Ada 8 villa, yang jarak antara satu dengan yang lain cukup jauh. Dan dibatasi sama tali pembatas gitu. Keluarga kita kedapetan villa nomor 4, yang letaknya paling pojok. Nah, villa kita tuh isinya ada 2 kamar gitu. Yang satu, kamarnya ada toilet dalamnya. Dan kamar satunya lagi, toiletnya di luar. Nah, kamar yang toiletnya di dalam ini diisi sama mama gue, adik gue, dan tante Rita. Sedangkan kamar kedua diisi sama Tante Asri dan Tante Ria. Sisanya kayak gue, bokap gue, Om Franz, kedua anaknya Tante Asri tidur di ruang tamu. Sementara kita pakai extra bed di sana. Plus ada 2 sofa juga yang bentuknya letter L. Ya lumayan lah buat nampung kita. Nah, di luar villa ini ada jalanan buat orang dari villa lain biar bisa lewat. Dan di seberang villa ada hilir sungai yang kecil dan arusnya nggak terlalu kuat. Tapi anehnya di seberang sungai itu ada hutan yang nggak tahu arahnya kemana. Karena udah dibatasi pihak resort pakai tali. Jadi emang kawasan ini belum semuanya villa gitu. Sesampainya di villa, kita family time dulu nih. Ada yang karaoke, yang anak muda pada main kartu. Terus tante-tante pada masak-masak di dapur. Abis itu kita makan malam deh. Pokoknya suasananya kekeluargaan yang hangat dan seru banget deh. Jam 9 malam kita ngumpul dan bakar-bakar beberapa bahan makanan tuh, kayak jagung dan ubi, yang bakal dibawa buat cemilan nonton Netflix di ruang tamu. Lumayan deh tuh kita pada nonton horor, ada kali 2 film. Nah, jam 11 malam, satu persatu orang mulai tidur dan balik ke kamar dan posisinya masing-masing. Nah, anaknya Om Franz ini dua-duanya udah tidur di kasur extra bed ruang tamu. Gue sama papa tidur di sofa yang udah ditata letter L. Dan kita tuh tidur kepala ketemu kepala gitu. Jadi gue gak bisa lihat papa, begitupun sebaliknya. Berhubung gue ini tipikal yang susah tidur kalau bukan di rumah sendiri dan butuh beradaptasi, jadi sebentar-sebentar pasti kebangun. Walaupun belum tidur, gue usahain buat merem ngadep dalam sofa sambil melukin boneka kesayangan gue. Sampai tiba-tiba gue denger ada suara gerasak-gerusuk. Suaranya dari sofa sebelah, alias yang ditidurin papa. Gak lama setelah itu, kedengeran suara langkah kaki yang ngejauh dan suara pintu kamar mandi yang ditutup. Abis itu, kedengeran juga tuh suara flush closet dan disambung sama suara shower yang nyala deres. Di situ gue belum mikir aneh-aneh sih. Ya karena sebelah gue kan ada papa. Mungkin papa mau ke kamar mandi, tapi di saat gue dengar suara shower itu, gue ngedenger suara ngorok orang dewasa. Gue ngira itu Om Franz. Karena kan papa gue lagi di kamar mandi. Dan lu tahu, suara ngoroknya malah jadi double. Yang berarti kan dua-duanya ada di ruang tamu itu ya. Di situ gue nggak berani ngeliat dan masih positive thinking aja. Oh, mungkin itu yang di kamar mandi tante gue kali yang ada di kamar kedua. Karena kan kamar itu nggak ada toiletnya. Gak lama dari kejadian itu, gue coba tutup muka gue pakai boneka biar bener-bener gelap. Di saat itu, gue ngerasa
Di atas muka gue kayak ada nafas orang yang kencang. Sampai bikin ponidora gue ini jadi mencar. Posisi badan gue udah siap tidur. Jadinya badan gue lemes dan gue mulai tidur tuh pelan-pelan. Terus tiba-tiba gue kebangun jam 3 pagi. Gue ngerasa ngap banget. Pas buka mata, taunya ketutupan boneka. Karena ngerasa mata gue seger, akhirnya gue ambil HP tuh dan scrolling sosmed. Saat itu gue ngedenger kamar kedua kayak bisik-bisik rusuh gitu. Gue buka lah tuh kamarnya dan kaget banget. Mereka nutupin kepalanya pakai bantal dan selimut. Gue colek lah Tante Astri dan Tante Ria. Mereka malah ngejerit karena kaget dan gak denger gue masuk katanya. Gue tanya lah, Tan, kenapa sih sampai sekaget itu? Gue malah disuruh ikutan masuk ke dalam selimut. Nah ternyata pemandangan dari kasur itu langsung ke arah jendela, yang mana gordennya tuh tipe transparan gitu. Di situ gue ngeliat ada sosok perempuan berdiri sambil ngelambai. Mukanya merah darah, hancur kayak daging yang dilumat atau benyek gitu deh. Gak ada mata dan gak ada mulut. Badan gue pun nge-freeze. Tante gue langsung tarik selimut ke badan gue. Dan tante ajak istighfar bareng. Astagfirullah. Beberapa menit kemudian, suara azan berkumandang dari handphone Tante Asri. Pas gue lihat ke arah jendela, sosok itu udah gak ada. Kita bertiga langsung cuci muka. Gak ambil wudhu karena kita bertiga lagi haid. Selesai cuci muka, kita beraniin keluar kamar buat ambil minum. Syukurlah Tante Ria udah bangun. Dan satu persatu dari kita juga udah bangun buat subuh berjamaah. Sambil nunggu yang lain sholat, kita bertiga nyantai di teras, sembari menikmati pemandangan dengan secangkir teh anget. Gak lama, yang habis subuhan ikutan juga tuh duduk-duduk di teras. Suasananya sejuk dan ada suara sungai kecil mengalir yang menenangkan jiwa. Anjay, indie banget loh. Gue, papa sama mama mutusin buat jalan-jalan sekitar resort. Nikmatin udara pagi dan kita ketemu sama banyak wahana di sana. Dari kuda, ada panahan juga, dan lain-lain deh pokoknya. Tiba-tiba mama pegangin lengan dengan ekspresi kesakitan. Pas papa cek, tangan mama ada bekas cakaran cuy. Kita di situ kaget. Dan papa nyoba buat nenangin mama sambil bilang kayak, udah mah, mungkin ini kamu garuk jadinya ngebekas begini. Akhirnya kita mutusin balik villa karena om dan tante udah siapin buat barbekyuan juga. Di situ mulut gue gatel banget mau cerita kejadian yang gue alamin. Gue lihat kok bu ibu pada ngumpul di kamar mama ya. Nimbrung lah gue. Ternyata Tante Asri dan Tante Ria cerita guling yang di kamarnya semalam berubah jadi kuntilanak. Mukanya hancur sampai organnya kayak mata, hidung, mulut tuh gak ada. Abis itu mereka berdua ketindihan. Loh, kok sosoknya sama apa yang gue lihat di jendela juga? Akhirnya gue ceritain kejadian dari suara di kamar mandi pas malam. Nafas yang berembus kenceng ke muka gue, sama sosok di balik jendela pas di kamar kedua. Ternyata, plot twistnya, papa dengar suara nafas yang gue bilang. Pas malam itu, papa balik posisi. Dan kaget pas gue tidur dengan muka yang tutupin boneka. Papa ngeliat di atas gue ada pocong yang bungkuk, ngeliatin wajah gue, dan jaraknya tuh lumayan deket. Asyuh! Sosoknya serem, kainnya lusuh banget. Dan yang paling ngeri, rahang bawahnya tuh gak ada. Dan itu ngebuat mulutnya kebuka terus. Dan nafas itu berasal dari situ. Makanya nafasnya kayak gede banget, kayak suara hair dryer tuh gak lu? Papa juga denger ada suara bolak-balik dari dapur terus ke kamar mandi. Persis yang gue denger. Kata papa gak mau cerita kalau gue gak mulai cerita soal nafas itu. Karena beliau sedikit gak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan ternyata itu beneran. Terus dilanjutlah sama Om Franz. Dia juga ngerasain ternyata pas lagi sholat. Waktu sholat berjamaah, Om Franz kan lagi pup di kamar mandi. Jadinya dia harus sholat sendirian tuh di kamar utama. Di kamar itu cuman dia sendiri. Dan arah kiblatnya berhadapan sama meja rias yang ada cermin lumayan gede. Om Franz fokus sholat lihat ke sejadah. Tapi entah kenapa dia pengen banget lihat ke cermin itu. Om Franz lihat di belakangnya ada pocong yang lagi berdiri. Dia ngeliatin Om Franz dengan mata yang merah menyala. Dan di situ dia langsung ngibrit keluar kamar. Terus nyusul gue sama tante di teras. Anjir gak jadi sholat dong deh. Kita sewa villa ini untuk 3 hari 2 malam. Tapi baru semalam aja rasanya kayak setahun cuy. Ditambah lagi banyak gangguan di luar Nurul. Malam ini kita gak bisa tidur. Dan kita pun memutuskan buat check out jam 2 pagi. Singkat cerita, sampailah gue ke rumah pas banget azan maghrib tuh. Berhubung hari itu hari Minggu,
Dan besoknya adek gue masuk sekolah, papa mama nganterin adek cukur rambut biar rapih kayak Lee Min Ho gitu dah. Nah otomatis nih, obviously, princess satu ini jaga kerjaan dulu sendirian. Dan ntar kok jadi switching gitu sih gue. Nah otomatis nih, obviously, princess satu ini jaga kerjaan dulu sendirian. Gue setel lah TV dan belum sempet bebersih karena capek banget cuy. Posisinya gue lagi duduk dan nyender tuh ke depan kasur. Tiba-tiba ada suara. Kayak orang manggil gitu dari belakang gue. Gue gak nengok karena gak ngeh juga. Soalnya suara TV gue bikin kenceng banget. Kayak lagi cek sonson horek. Dan itu berulang sampai tiba-tiba ada suara cewek yang berat gitu. Kayak ibu-ibu udah sepuh. Suaranya lumayan kenceng dan dia bilang tepat di kuping gue. Heh. Ya otomatis gue nengok dong. Betapa kaget ya gue ngeliat kuntilanak muka hancur yang waktu itu gue lihat di kamar tante pas di villa. Waktu di villa kan dia di luar dan samar-samar karena kehalangan gorden semi transparan gitu kan. Lah ini gue ngapa jadi face to face? Mana badan keringet dingin, mau teriak gak bisa, mau nangis juga gak keluar nih air mata. Untungnya otak gue masih bisa diajak kompromi. Spontan gue lari tuh. Tapi badan gue jadi ngerangkak dan agak slow-mo gitu ke arah pintu. Pas gue berhasil buka pintu, tiba-tiba sosok itu ketawa menggelegar. Alhasil, gue lari terbirit-birit keluar rumah sambil nelpon mama papa. Tapi kagak ada yang ngangkat cuy. Untungnya rumah sepupu gue cuma kehalang beberapa rumah aja. Di sana tangisan gue pecah. Gue ceritain apa yang gue alamin barusan. Kenapa sosok itu harus ikut sampai rumah sih? Sekujur badan gue dingin dan gemeteran. Gue pun ditenangin dan dikasih teh hangat sama tante gue. Terus diantar pulang pas papa mama udah sampai rumah. Dan gue malah diomelin. Katanya gini, makanya bebersih dulu kalau habis dari luar. Gue pun langsung bebersih. Apalagi gue lagi haid kan. Dan ternyata emang udah full tank sih darah di pembalutnya. Dan syukurlah setelah bebersih udah gak ada gangguan lagi tuh dari sosok itu. Gue gak ngerti kenapa sosok di villa itu ngeganggu kita sekeluarga. Mungkin karena mereka terganggu kali ya sama kehadiran kita yang buat kegaduhan di sana tanpa permisi. Dari kejadian itu, gue belajar kalau kita harus selalu jaga adab dan kebersihan saat dimanapun kita berada. Terutama di tempat yang masih banyak unsur alamnya, yang banyak nyimpen energi nggak dikenal. Biar penghuni asli di situ nggak ngerasa terusik dengan kehadiran kita. Gitu guys ceritanya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye!